Ini saya akan membahas teori teknologi technological unemployment atau pengangguran teknologis. Kondisi ketika kemajuan teknologi menyebabkan hilangnya pekerjaan manusia karena peran tersebut digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Gagasan ini pertama kali diperkenankan oleh ekonom terkenal John Maynard Keynes pada tahun 1930. Ia memperingatkan bahwa perkembangan teknologi bisa menghapus pekerjaan lebih cepat daripada kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja baru. Fenomena ini sebenarnya sudah terjadi sejak revolusi industri. Di Inggris pada awal abad ke-19, para pekerja tekstil yang tergabung dalam gerakan Luddite bahkan menghancurkan mesin-mesin karena khawatir kehilangan mata pencaharian. Meskipun tindakan itu dianggap berlebihan, kekhawatiran mereka mencerminkan realitas sosial. Teknologi memang bisa menggantikan tenaga manusia. Menurut Keynes dan para ekonom sesudahnya, pengangguran akibat teknologi terjadi karena adanya kesenjangan adaptasi teknologi yang berkembang sangat cepat, sementara keterampilan manusia memerlukan waktu lama untuk menyesuaikan diri. Dalam jangka panjang, teknologi memang bisa menciptakan lapangan kerja baru, tetapi dalam jangka pendek, banyak pekerjaan ini kehilangan pendapatan dan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Secara umum, ada 4 mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana teknologi menimbulkan pengangguran. Pertama, substitusi langsung, yaitu ketika mesin mengambil alih pekerjaan manusia seperti robot di pabrik atau mesin kasir otomatis di toko. Kedua, penurunan nilai keterampilan. Ketika teknologi membuat kemampuan manusia menjadi usang, contohnya perangkat lunak akuntansi yang mengurangi kebutuhan tenaga akuntan pemula. Ketiga, polarisasi pasar tenaga kerja, di mana pekerjaan rutin di tingkat menengah hilang, sementara permintaan untuk pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan rendah meningkat. Keempat, keterlambatan adaptasi, karena butuh waktu yang panjang bagi pekerja untuk mempelajari keahlian baru yang sesuai dengan era digital. Beberapa sektor pekerjaan sangat rentan terhadap otomatisasi, seperti manufaktur, entry data, dan transportasi. Pekerjaan berbasis aturan tetap juga mulai tergantikan oleh sistem komputer, misalnya dalam bidang hukum, keuangan, dan layanan pelanggan. Sebaliknya, pekerjaan yang melibatkan kreativitas, empati, dan pemecahan masalah kompleks masih relatif aman. Perdebatan mengenai technological unemployment terbagi menjadi tiga pandangan. Kubu optimis meyakini bahwa teknologi akan selalu menciptakan lebih banyak pekerjaan baru. Kubu pesimis berpendapat sebaliknya bahwa otomatisasi mulai berbeda karena kini bukan hanya pekerjaan fisik yang tergantikan, tetapi juga pekerjaan intelektual. Sementara itu, kubu moderat melihat bahwa meski pekerjaan baru muncul, tidak semua pekerja bisa berpindah karena keterbatasan keterampilan, lokasi, dan perbedaan tingkat upah. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa langkah kebijakan yang penting. Pertama, investasi besar dalam pendidikan agar pelatihan ulang agar pekerja bisa beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi digital. Kedua, memperkuat jaring pengamanan sosial seperti asuransi pengangguran dan bantuan ekonomi. Ketiga, pengaturan kecepatan adopsi teknologi, termasuk wacana pajak robot. Dan keempat, redistribusi waktu kerja agar kesempatan kerja dapat dibagi lebih merata. Hari ini, ancaman pengangguran teknologis semakin nyata. Otomatisasi dan kecerdasan buatan berpotensi menggantikan jutaan pekerjaan, baik di sektor manufaktur maupun jasa profesional. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan adaptif dan pemerataan pendidikan, masyarakat bisa menghadapi krisis ketenagakerjaan global yang serius. Oleh karena itu, tantangannya bukanlah menolak teknologi, melainkan memastikan bahwa kemajuan teknologi membawa kesejahteraan bagi semua, bukan hanya bagi segelintir pihak.